Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh adalah putra Lami bin Matashalih bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh ialah 950 tahun. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku masyarakat semakin menyimpang. Begitu juga kaum Nuh yang ketika itu menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surah Nuh ayat ke-23. Mereka berkata, "Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, dan Nas." Selain itu, kaum Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah. Para budak diperlakukan seperti binatang. Melihat keadaan itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabarnya, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada masyarakat yang musyrik. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah, dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain Dia atau menyekutukannya dengan yang lain, Dia akan menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang sangat menyedihkan." Surah Hud ayat ke-25 hingga ayat ke-26. Ternyata dakwah Nabi Nuh tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Surah Hud ayat ke-27. Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya. Ia pun berlindung kepada Allah dan memohon pertolongannya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat berharap mereka mau beriman. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Ternyata harapanku sia-sia. Mereka malah makin membangkang dan durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam pembangkangan. Sampai-sampai mereka menutup wajahnya dengan baju supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang dengan berbagai cara. Kadang-kadang aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok-kelompok mereka, dan kadang-kadang secara sendirian terhadap seseorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, "Mintalah ampun kepada Tuhanmu, bertaubatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Dia menerima taubat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas taubat dan istighfarmu. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu, hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera, dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu." Surah Nuh ayat ke-5 hingga ayat ke-12.
Sudah tidak ada harapan lagi kaum Nuh akan beriman kecuali sedikit. Akhirnya Nabi Nuh berdoa agar Allah menimpakan azab kepada kaumnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Sebelum membinasakan kaum kafir itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslimin menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah itu. Mereka mulai membuat kapal. Namun, pembuatan kapal diejek oleh orang-orang kafir. Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir itu, Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Surah Hud ayat ke-38 hingga ayat ke-39. Nabi Nuh dan pengikutnya kaum muslim akhirnya selesai membuat kapal. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Lalu hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal. Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Sebab nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh menyuruh semua pengikutnya naik ke kapal. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, "Naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh." Mereka berdoa demikian karena bukan kapal itu yang menyelamatkan mereka, hanyalah Allah yang menjalankan dan menghentikan kapal itu, sehingga wajiblah atas mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semuanya siap di dalam kapal, Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya. Dalam sekejap, air langit dan bumi berkumpul sehingga timbullah air bah yang dahsyat. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu, kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh teringat akan putranya. Sebagai seorang bapa yang menyayangi anaknya, Nabi Nuh memanggilnya. Ia memintanya untuk naik ke kapal bersama keluarga yang lain, namun putranya menolak. Nabi Nuh berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah. Janganlah engkau masuk dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah." Putra Nabi Nuh memang durhaka. Dalam situasi demikian, ia tetap tidak mau beriman kepada Allah karena ia menduga bahwa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa. Tanpa naik ke kapal pun ia bisa selamat, begitu pikirnya. Maka ia berkata kepada bapaknya, "Aku akan berlindung ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air sehingga aku tidak akan tenggelam." Nabi Nuh mengingatkan, tidak ada satupun kekuatan pun yang sanggup mencegah takdir Allah. Jika seseorang ditakdirkan tenggelam, ia pasti tenggelam sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Ia yakin bisa mencapai puncak gunung dan berlindung di sana. Akan tetapi, bukan itu yang terjadi. Air bah terus meninggi dan menenggelamkan putra Nabi Nuh. Sebelum putranya tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan, karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Allah menjawab bahwa putra Nabi Nuh yang kafir itu bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan. Hal itu karena putra Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang Nuh untuk memohon sesuatu, kecuali bila ia yakin bahwa hal itu benar. Nabi Nuh kemudian menyesal. Ia mengakui kesalahannya. "Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak engkau ridhai. Jika engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Selanjutnya, air bah benar-benar menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau taat. Setelah semuanya orang kafir tenggelam, Allah menyuruh bumi untuk menghisap airnya. Allah juga menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka surutlah air bah itu. Kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di gunung Judi. Allah mengatakan dalam surah Hud ayat ke-11 yang artinya, dikatakan kepada Nuh, "Hai Nuh,
Turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab ataupun siksa yang pedih dari kami. Di tanah baru itulah pengikut Nabi Nuh hidup dengan damai. Lalu mereka berkembang sehingga jumlahnya menjadi banyak lagi. Nabi Hud adalah Nabi yang diutus Allah kepada kaum Ad di Al-Ahqaf. Sebagaimana firman Allah, dan ingatlah Hud, saudaramu kaum Ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat ke-21. Menurut ahli sejarah, Al-Ahqaf merupakan daerah di antara Yaman dan Aman, yaitu di Yordania, sampai Hadramaut dan Asy-Syajar. Kaum Ad hidup di daerah yang tanahnya subur, mata air mengalir dari segala penjuru. Kondisi daerah sebaik itu memudahkan mereka untuk mengelola pertanian. Mereka juga mendirikan gudung-gudung megah di kota-kota. Kaum Ad diberikan kekayaan harta benda oleh Allah. Akan tetapi, kaum Ad lupa bersyukur kepada Allah. Padahal mereka telah mendapat begitu banyak nikmat. Mereka malah menyembah berhala, yaitu Syada, Syamud dan Al-Haba. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah